Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Ilai Ramadhani, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi sejarah tentang tirani matahari terbit atau juga awal mula kedatangan Jepang masuk Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dapat dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Pembentukan pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang ke-1 pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan atau Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintahan sipil untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan serta Tokubuetsushi. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan dibagi ada beberapa. Yang ke-1 ada Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda. Yang ketiga, ada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin (Masyumi). Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Yang keempat ada Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harda membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebangkitan Jawa. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut: melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintahan Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaga berdasarkan semangat persaudaraan dan memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi semi militer. Pengaruh tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penelitian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan belum terpengaruh oleh alam pemikiran barat.
Mereka secara fisik cukup kuat, semakin dan pemberani. Organisasi Seinendan Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 tahun sampai 22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan pada awalnya 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuannya dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Organisasi Keibodan Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 tahun sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Barisan pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Chōsaigen, Dewan Pertimbangan Pusat. Hijabullah. Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Organisasi militer. Pertama ada Heiho. Heiho pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempat di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Yang kedua, peta. Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Jepang masih berusaha agar dapat pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Ada juga pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang, artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki pada 2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintahan Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian rakyat. Bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kemtai polisi militer Jepang. Lalu ada beberapa provinsi yang melakukan perlawanan. Aceh angkat senjata, perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, peta di Blitar angkat senjata. Drama akhir sang tirani akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ke-1, di bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Guna membiayai perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membantu benteng-benteng pertahanan. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Yang ketiga, pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang,
keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Syudan Tokubetsu-shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kunikai Kaiso sebagai Perdana Menteri. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa juga disebut PPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh dari negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedeyoningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikin di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber, PPKI ini pun berangkat menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pendirian PPKI ini memiliki sejumlah tujuan dalam buku Pengetahuan Sosial oleh Dr. Andes Tugiono KS ada dua tujuan pembentukan PPKI. Tujuan PPKI yang ke-1 melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya PPUPKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari persiapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Hasil sidang PPKI. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Sidang PPKI pertama 8 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, pembentukan Komite Nasional untuk membentuk tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Sidang PPKI kedua 19 Agustus 1945. Yang ke-1, pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk menjalani departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI ketiga 20 Agustus 1945. Yang ke-1, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian pada 29 Agustus, PPKI resmi dibubarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.